Baik, selamat siang semua. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal kisi-kisi ujian fisika kita yang materinya itu mencakup ada 6 materi. Kita lanjutkan pokok pembahasannya yaitu yang pertama, yaitu soal nomor 8, suatu pipa mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per second. Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama 5 second adalah, kita perhatikan di sini yang diketahui adalah debit air ya. Ada diketahui debit airnya yaitu Q-nya di sini adalah 0,2 meter kubik per detik ya. Dimana debit air ini juga kita tahu ya bahwa debit air ini juga adalah V per T, volume ya, dibagi dengan waktu. Maka dengan demikian kita cari dulu volumenya, yaitu tentunya adalah Q dikali T ya, yaitu sama dengan 0,2 dikali T-nya yaitu 5. Hasilnya adalah 1 meter kubik. Nah, dengan demikian massa hubungannya dengan volume apa? Coba kita pikir-pikir dulu. Apa hubungannya massa dengan volume? Tentu massa dengan volume hubungannya adalah massa jenis massa per volume, di mana massa sama dengan massa jenis dikali volume, yaitu massa jenis air yaitu 1000 dikali dengan, ini tidak diketahui dalam soal, tapi ini sudah merupakan standar atau sudah ketetapan ya, air jernih itu 1000 kg per meter kubik dikali dengan volumenya. Tadi sudah dapat 1, yaitu hasilnya adalah 1000 kg. Jadi masanya adalah 1000 kg. Itu soal nomor 8. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Sebuah selang dengan luas penampang 6 cm kuadrat mengalirkan air dengan kecepatan 5 meter per second. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil hingga luas penampangnya menjadi setengah kalinya. Tinggi maksimum yang dicapai air adalah berapa? Jadi yang diketahui dulu ya, kita tulisin. Diketahui luas penampangnya yaitu A, katakanlah ini A1 sama dengan 6 cm kuadrat. V1-nya saat itu adalah 5 meter per second. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil hingga luas penampangnya menjadi yang A2 setengah dari A1, berarti 3 cm kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai air adalah, nah ada kok kaitannya ke tinggi ya gitu kan, tinggi H. Jadi di sini kita pakai konsep nanti kontinuitas ya, yaitu bagaimana kita ke bawah saja, A1 V1 sama dengan A2 V2 ya, mana A1 di sini adalah 6 dikali V1-nya 5 sama dengan A2-nya 3, V2-nya tidak tahu berapa. Ini kecepatan air yang keluar dari mulut pipa yang ditegakkan secara vertikal tadi ya. Maka V2 30/3 adalah 10 meter per second. Nah, jadi ini adalah hubungannya kalau kita mau ambil ke ke ketinggian, tentu ini ada hubungan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Ini adalah GLBB. Namun dalam hal ini V0-nya kan 0 ya. Kita cari berapa H-nya. Maka V kuadrat sama dengan 2G yaitu 20 dikali H. Dan V-nya V kuadrat sehingga V kuadratnya adalah 100 sama dengan 20H. Maka H sama dengan 100/20 yaitu 5 meter. Jadi begitu ya. Jadi ada dua persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10.
Tekanan yang dibutuhkan oleh sebuah pompa yang diletakkan di atas tanah untuk menghantarkan air pada ketinggian 0,6 meter di atas tanah agar dapat keluar dengan kecepatan 4 meter per second adalah sebesar berapa? Jadi ini hukum Bernoulli ya. Tekanan itu sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Ini adalah persamaan Bernoulli yang artinya konstan ya. Ini sama dengan tetap. Maka langsung saja setengah dikali rho itu density-nya 1000 dikali V kuadrat. Di sini dalam hal ini V-nya adalah kecepatan. Kecepatan air 3 kuadrat ditambah rho-nya jadi 1000 juga dikali 10 dikali height atau ketinggiannya. Dalam hal ini ketinggiannya, sebuah pipa silinder punya dua macam penampang masing-masing dengan luas 400 dan 100. Sudah tersebut letakkan cara mendatar sedangkan di dalamnya mengalir di penampang besar. Apabila kecepatan air pada penampang besar 3 meter per second, oh iya, ini soal nomor 10 ya. Ketinggiannya 0,6. Ya. Jadi setengah rho kali V kuadrat. Ini V-nya 4. Jadi V-nya di sini 4 ternyata. 4 kuadrat. Tambah 1000 kali 10 dikali hanya 0,6. Ya. Jadi di sini 16 bagi 28 kali 1000 8000 ditambah 10.000 dikali 0,6 ini adalah 9.000 kan 6 dikali 1000 sehingga hasilnya adalah 14.000 Pascal. Saya pikir tadi ini soal nomor 11. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 11. Sebuah pipa silinder mempunyai dua macam penampang masing-masing dengan luas 400 dan 100. Pipa tersebut diletakkan secara mendatar sedangkan air dalamnya mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Apabila kecepatan air pada penampang besar 3, kecepatan air pada penampang kecil adalah, nah ini langsung saja kita pakai rumus A1 kontinuitas ya, sama dengan A2V2. A1-nya kita lihat di sini adalah 400. Dia pakai satuan milimeter kuadrat. Gak apa-apa, kita pakai saja 400. Nah, tapi kita harus ingat ya, ini satuannya nanti milimeter kuadrat. Dikali V1, penampang besarnya 3 ya, kecepatannya berarti di sini 3. Sama dengan A2, kita lihat di sini A2-nya 100 dikali V2. Maka V2 sama dengan, ini kita coret, tinggal 4, yaitu 12 meter per second. Maka kecepatan air pada penampang kecil adalah 12 meter per second. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 12. Surat suhunya dinaikkan sebesar 100, baja yang panjangnya 4 meter bertambah panjang 1 mm. Berapakah pertambahan panjang batang lain dengan panjang 70 cm jika suhunya bertambah 20 derajat Celcius? Jadi ini kita cari dulu koefisien mulai panjangnya ya. Kan begini rumusnya ya. LT sama dengan L0 kali 1 tambah alfa dikali delta T. Nah, alfa ini adalah koefisien mulai panjang. Kalau kita ingin cari pertambahan panjangnya, kita buat saja misalnya penjabarannya L0 tambah L0 alfa delta T. Maka LT dikurang L0 ini adalah L0 alfa delta T. Nah, di sinilah pertambahan panjangnya. Ini yang kita sebut dengan delta L. Nah, delta L di soal dikasih tahu nih, panjangnya 1 mm. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan panjang awalnya adalah 4 dikali alfa, tidak tahu, dikali 100.
perubahan suhunya ya. Sehingga alfa menjadi 1 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 2, yaitu 0,25 kali 10 pangkat minus 5, minus 3 dikurang 2, nah, ini ya, per derajat Celcius. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapa pertambahan panjang batang baja lain, sama-sama baja ya, dengan artinya kita menggunakan koefisien muai panjang ini untuk baja yang sama. Tapi panjangnya beda, 70 cm, suhunya juga beda, 20 derajat Celcius. Maka delta L, pertambahan panjang adalah L0 alfa delta T. Kita tuliskan lagi persamaannya. L0-nya di sini adalah 0,7, alfanya 0,25 kali 10 pangkat minus 5 dikali perubahan suhunya 20. Sehingga ini kita 20 dikali seperempat 5 ya. 5 dikali 0,7 yaitu 3,5. 3,5 dikali 10 pangkat minus 5. Ini satuannya meter. Kita lanjut ke soal nomor 13. Apakah tinta kuning nampak? Tidak ya. Nampak. Kita ke tinta hitam saja. Nomor 13. Jika 10 gram air yang bersuhu 0 derajat dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campuran kedua air tersebut adalah 10 gram air suhunya 0, 50 gram air suhunya 100. Otomatis yang 0 menyerap, yang 100 melepas. Jadi Q serap sama dengan Q lepas. Ini asas Planck. Jadi yang menyerap kalor itu yang 0 derajat Celcius. Dan dia punya mass 10 gram. Mc delta T sama dengan Mc delta T. Karena dua-duanya adalah air, kalor jenisnya bisa kita coret ya. Massa yang menyerap kalor adalah 10 gram. Dikali dengan perubahan suhunya, dia menyerap, artinya dia ada minus di sini dan diserapnya adalah suhu campuran, sama dengan kemudian ada 50 gram dikali dengan yang melepas kalor, dia ada suhu 100, dia melepas ke campuran. T ini suhu campuran ya. Sehingga 10T ini sama dengan 50 dikali 100, ya kan? 50 T dikurang 0 ya, jadi T dikurang 0 itu adalah T ya. Jadi 10T sama dengan 5000 dikali 50T. Jadi dikurang 5000 dikurang 50T. Maka 5000 sama dengan, tambahin aja 60T kan. Maka T-nya adalah 5000 per 60 atau 500 per 60. Nah, ini kalau kita hitung-hitungan 500 per 60 kita buat saja dalam bentuk decimal place ya. 500 per 60 itu (8,3), langsung saja 8,3 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu campuran. Jadi di sini melepas kalor 100, yang 100 dia melepas kalor,
Yang 0 derajat dia minyak awet. DT dikurang 0. Minyak 10 gram ke minyak 50 gram. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.